nanti bisa menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan bimbingan web karir. Tugas 1. Bisa ngantar enggak? Kalau enggak ibu nelpon ayah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang virtual untuk pembahasan tentang karya ilmiah. Jadi pada dasarnya setiap perguruan tinggi itu pasti ada karya ilmiah, baik itu berupa skripsi, baik itu berupa jurnal. Nah, kalau di UT itu yang diminta itu jurnal. Baik, perkenalkan, nama saya Nasrul Alasani. Insya Allah dalam semester kita akan bersama dalam mata kuliah karya ilmiah, baik itu secara web seperti ini ataupun secara online melalui WhatsApp seperti itu. Baik, nama saya Nasrul Alasani. Saya mengajar di Universitas Terbuka sudah cukup lama. Selain itu saya juga mengajar di offline di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Juga saya mengajar online juga di UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon. Jadi dengan pembelajaran online insya Allah sudah terbiasa selama bertahun-tahun, dan alhamdulillah beberapa semester itu mahasiswa juga banyak yang menyelesaikan karir dengan nilai yang bagus, ada yang sampai 90, 80 dan seterusnya. Nah, tidak perlu saya panjang lebarkan. Jadi di awal pertemuan ini kita cuma membahas tugas 1 ya, yang saya share screen, berikan layar. Mulai penyiaran. Apa sudah terlihat di kamera? Sudah, Pak. Baik, terlihat. Baik, ini tugas 1 ini merupakan awal dari tugas yang lain. Sebentar ya.
Baik, mohon maaf ada gangguan. Baik, di tugas 1 ini ada hal yang perlu dilengkapi, yaitu nanti template-nya sudah saya share di grup. Jadi rekan-rekan tinggal isi nama, isi NIM-nya berapa, judul artikel, rumusan masalah. Misalkan judul artikelnya itu tentang peningkatan peningkatan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran matematika. Nah, seperti itu. Jadi judulnya itu usahakan ada peningkatannya, peningkatan hasil belajar itu yang pada umumnya. Kemudian dengan metode apa? Boleh jigsaw, boleh metode cerita, boleh metode role play dan sebagainya. Pada mata pelajaran apa, di sekolah apa. Nah, itu. Jadi menyusun judul seperti itu. Kemudian rumusan masalahnya itu biasanya 2. 1, metode jigsaw-nya itu bagaimana pengaplikasian metode jigsaw. Yang 1. Yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa. Jadi cukup 2 rumusan masalah, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini yang paling penting. Jadi di tugas 1 ini saya di awal pertemuan ini saya nggak akan bahas panjang-panjang, nanti bingung. Jadi rekan-rekan dari sekarang cari judul apa? Peningkatan hasil belajar siswa melalui apa? Nah, kalau matematika bisa metode jigsaw, bahasa Indonesia bisa dengan metode apa? Mungkin bahasa Inggris dengan metode apa? Mata pelajarannya apa? Di sekolah apa? Nah, rumusan masalah itu merupakan turunan dari judul. Jadi rumusan masalah yang pertama, kalau dengan metode jigsaw, bagaimana penggunaan metode jigsaw. Rumusan masalah kedua, bagaimana peningkatan hasil belajarnya. Nah, seperti itu. Kemudian referensi. Jadi rekan-rekan diminta di tugas 1 ini untuk mencari 5 artikel jurnal. 5 artikel jurnal, tulis judulnya, tulis nama jurnalnya, tulis nama penulis artikelnya, tahun terbit. Terus rangkuman artikel 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian selain itu, rekan-rekan diminta untuk membaca buku. 5 buku 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama penerbitnya, penulis bukunya, kota terbit. Nah, jadi cari 5 buku. Dan yang terakhir, rekan-rekan menyusun kerangka penulisan. Nah, ini kerangka penulisan artikel karya ilmiah itu dicatat saja, dicatat di kertas atau apa. Yang pertama judul, kemudian nama penulis, identitas penulis, kemudian yang keempat abstrak, kelima pendahuluan, keenam metode, ketujuh pembahasan, kedelapan simpulan, kesembilan daftar pustaka. Nah, itu 9 itu saja. Jadi cara penulisan kerangka penulisan karya ilmiah ini beda dengan skripsi. Kalau skripsi ada bab 1, 2, 3. Tapi kalau kerangka penulisan karya ilmiah cukup 9 tadi, judul, nama penulis, identitas penulis, terus abstrak, pendahuluan, kemudian metode, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Ini tugas pertama dan ini pemanasan, nggak usah panjang-panjang ya. Nanti kalau di awal pertemuan sudah panjang, nanti malah bingung. Seperti itu. Baik, apa ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya
Lailatul Hasanah dari Bengkulu. Mau bertanya tentang penulisan karya ilmiah. Kemarin sebelumnya kan kami di semester 8 ini ada namanya bikin laporan PKP, Pak. Jadi kata dosen pembimbing kami itu karya ilmiah itu diambil dari PKP. Jadi Ya, iya, boleh. jadi lebih singkatnya dari PKP itu tidak dipermasalahkan kan, Pak? Nggak masalah, justru memang diambil dari situ. Jadi cuma cara penulisannya agak beda. Datanya semua ambil dari PKP. Penulisan judulnya itu kalau di karya ilmiah maksimal 20 kata yang saya sebutkan tadi, peningkatan apa dengan metode apa, mata pelajaran apa di sekolah apa. Nah, kemudian pendahuluan itu ambil dari PKP, metode dari PKP, hasil pembahasan ambil dari PKP, tinggal dimasukkan saja. Kalau PKP-nya udah selesai berarti udah selesai harusnya 90% lah, tinggal merubah template-nya aja. Nah, nanti di Belum, tugas Pak, 3, masih. nanti di tugas 3 dimasukkan template-nya seperti itu. Ya. Tugas 1 yang simple dulu aja, cari judul, rumusan masalah, lihat jurnal dan buku, kemudian kerangkanya. Udah itu aja. Terus itu kan untuk tugas 1 udah ada file yang Bapak share di grup itu, Pak. Itu Betul. kami tinggal salin di sana aja, Pak. Ya, Dari tinggal kayak isi. judulnya. Judulnya itu iya, nanti berarti dikirim filenya ke Bapak lagi. Ke e-learning. Oh, langsung ke e-learning aja. Nah, jadi pastikan tugas 1 harus upload sebelum deadline, karena kalau tugas 1 belum selesai, tugas 2 nanti nggak bisa upload. Jadi jangan sampai lewat deadline. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Nanti misalkan mau tanya via WA silahkan. Sudah masuk grup semua kan ya? Dan alhamdulillah, nanti tanya di grup WA boleh, WA Japri boleh, itu lebih luang sebenarnya. Saya ada 2 mata kuliah hari Kamis ini karirnya, jadi web 2 kali saya. Kemudian ada ngajar offline juga, jadi mungkin kita tidak bisa terlalu lama di Microsoft Teams, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap berkomunikasi. Tetap jangan sungkan, WA saja akan saya jawab. Jam berapapun akan saya jawab. Misalkan siang nggak bisa saya jawab, pasti akan saya jawab malam. Seperti itu, nggak usah sungkan. Yang penting intinya apa? Intinya mau upload file, itu insya Allah lulus lah. Kemudian nanti hasil cek Turnitin-nya di bawah 30%, insya Allah lulus. Jadi jangan sampai lewat tanggal. Kalau udah lewat tanggal, udah kita nggak bisa, tutor pun nggak bisa nolong karena udah dikunci sama UT. Jadi kalau tanggalnya hari Senin misalnya, uploadnya jangan hari Senin, hari Jumat, hari Minggu atau Sabtu ya, biar lebih aman. Seperti itu. Baik, nanti rekamannya akan saya share. Kita pelan-pelan saja dulu, nggak usah saya kasih banyak, nanti malah bingung. Nanti ada porsinya, di web 2 ada lagi, di web 3 nanti ada lagi. Seperti itu, biar nanti step by step. Biar nggak kaget lah kalian. Nanti kalau kaget malah bingung nanti. Seperti itu. Nanti sambil jalan aja, oke? Mohon izin untuk open kamera supaya bisa saya jadikan bukti bahwa rekan-rekan sudah hadir dalam web ini. Alhamdulillah ramai ya ini ya. Ada 3 kali 4, 12 orang. Luar biasa ini, semangat. Kalau semester sebelumnya itu saya cuma 8, 7 atau ya, semoga di awal kesempatan ini yang penuh semangat ini bisa sampai akhir ya, lulus semua ini. Setidaknya 12 orang, dan mungkin yang hadir pun insya Allah bisa ikut dan lulus juga. Amin. Amin. Mohon open kamera. Ihsanul Takwim. Saya screenshot 1, 2, 3. Baik, jika tidak ada akan kita lanjutkan di web WhatsApp
ataupun e-learning, pertanyaan-pertanyaan, setidaknya tugas 1 upload sebelum batas waktu yang ditentukan. Oke, semoga sukses semua, sukses selalu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.